Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya Ika Rahayu SPDI. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Banggai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Surah Al-Humazah. Kegiatan ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas uji kinerja. Untuk lebih jelasnya, ikuti proses videonya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Siapa yang hari ini
ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Humazah dengan fasih dan benar. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang apa? Munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik. Siapa yang masih ingat hadisnya? Ayatul munafiqin salasun iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Coba Ibu minta kepada siapa ya yang bisa menjawab artinya? Ayatul munafiqin salasun, apa artinya? Oke. Ciri orang munafik itu ada 3. Oke, alhamdulillah masih ingat. Kemudian iza hadasa kadzaba, siapa yang bisa jawab? Oke. Ketika dia berbicara dia berdusta. Oke, bagus sekali. Wa iza wa ada akhlafa, siapa yang bisa jawab artinya? Ya, jadi wa iza wa ada akhlafa artinya apabila berjanji ia mengingkari. Jika ia mengingkari. Kemudian wa iza tumina khona artinya Apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Oke, alhamdulillah ya masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Ya, jadi kita akan belajar surat Al-Humazah. Ibu ingin kalian mengamati gambar yang pertama. Gambar apa itu? Ya, gambar yang pertama adalah gambar orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Jadi, cerita dari gambar pertama ini ada 2 anak yang telah menceritakan atau menjelek-jelekan. Nah, jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela atau perbuatan yang terpuji? yang tercela. Perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Oke, sekarang gambar yang kedua, gambar apa itu? Mengumpulkan harta. Ya, gambar orang yang suka mengumpulkan harta. Kemudian? Menghitung-hitungnya. Ya, kemudian menghitung-hitungnya. Nah, jadi gambar 1 dan gambar 2 ini adalah perbuatan yang tidak baik ya. Ya, jadi kemudian gambar ini juga ada kaitannya dengan nanti materi kita yaitu surat Al-Humazah. Sebelum lanjut, siapa yang mau bertanya tentang kedua gambar ini? Siapa? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut materi ya. Nah, di sini ada identitas surah Al-Humazah. Coba dibaca. Nama Al-Humazah dari kata Al-Humazah dapat Surat Al-Humazah merupakan surat yang 1 sampai 1 itu yang suka menjelek-jelekan atau membicarakan orang lain itu adalah termasuk pengumpat. Jadi jangan. Jadi pengumpat itu artinya orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, suka menghina. Nah, seperti itu. Oke. Di sini ada surat Al-Humazah. Nah, ibu kali ingin kalian memperhatikan
1, 2, 3. Siapa yang bisa baca ayat pertama tadi yang artinya wailul likulli humazatil lumazah, artinya allazi jama'a malahu wa addada. Ayat ketiga siapa yang bisa? Yang berdiskusi dalam bentuk kelompok ya. Jadi ibu mau
Jadi berhitungnya 1 sampai 3. Jadi nanti kelompok nomor 1 berkumpul di nomor 1, 2 dan 3 begitu seterusnya. Oke? Coba dari sini berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2. Oke. Sekarang kita membentuk dulu kelompoknya, berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi tugas kalian yaitu di mana surah Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. Jadi kelompok 1 dapat surah Al-Humazah ayat 1, 2 dan 3. Kelompok 2 4, 5, 6 dan kelompok 3 ayat 7, 8, 9. Ibu akan membagikan lembarannya, kemudian kalian di depan kalian sudah ada laptop. Nanti kalian cari atau menguraikan terjemahan surat Al-Humazah. Jadi dicari apa maksud dari arti atau terjemahan ayat yang sudah ibu berikan di kelompok masing-masing.
mengancam akan murka terhadap orang-orang yang mengumpat, mencela dan menyakiti orang lain. Allazi jama'a malahu wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dan mencintai hartanya lebih daripada apapun juga akan kena murka Allah SWT. Yahsabu anna malahu akhlada, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Di ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa adalah suatu kesalahan jika manusia menganggap harta dalam menjamin kekekalan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1, angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menghina ciptaan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghinakan seorang pun dari ciptaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mengingkari suatu perbuatan yang menyimpang dari agama, tapi bukan menghinakan ciptaan Allah siapapun dia. Termasuk orang kafir tidak boleh kita hinakan, karena kita manusia di mata Allah SWT adalah sama. Oke, sudah dapat diterima? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, kepada kelompok 2, disilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, siapa ketuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, pasti akan didapatkan ke dalam neraka. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa harta tidak bisa menolong yang menghadapi segala kesulitan yang ada. Bahkan orang-orang yang berlaku demikian akan didapatkan. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kedahsyatan neraka Hutamah di dalam bentuk pertanyaan. Tahukah engkau apa itu Hutamah? Yaitu api azab Allah yang menyalakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa Hutamah adalah api menyala-nyala yang berasal dari azab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
terakhir kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membakar sampai ke hati. Allah SWT menjelaskan bahwa api yang menyala itu berbeda dengan api. Api itu menjilat bahkan naik ke bulu hati, masuk ke rongga perut dan dada hingga membakar hati. Ketika api sampai membakar hati, maka siksaan yang dirasakan telah sampai ke puncaknya. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu tutup rapat atas diri mereka. Di sini Allah SWT menyatakan bahwa api itu mengelilingi mereka berlapis-lapis dan mereka tidak akan mampu keluar dari sana karena api tersebut mengepung mereka. Fi ahadim umat dada. Sedangkan mereka itu diikat pada tiap-tiap panjang. Melalui ayat ini Allah menerangkan keadaan para penghuni neraka utama. Pintu-pintunya tertutup rapat, sementara para penghuninya terikat ke tiang-tiang besi dan disiksa segala macam penderitaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke. Dipersilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara menghindari perilaku buruk yang terdapat dalam surat Al-Humazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksa neraka. Tidak mengumpan, membicarakan aib orang lain, tidak mengira orang lain, tidak serakah, menginfakkan harta kepada orang miskin, tidak menghitung-hitung harta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berikan aplaus kepada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi anak-anakku sekalian, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kita akan menyimpulkan tentang pelajaran hari ini, yaitu siapa yang bisa menyimpulkan? Surah Al-Humazah ini apa artinya? Pengumpat dan pencela. Pengumpat dan pencela. Yang kemudian apa lagi? Surah Al-Humazah ini menjelaskan apa lagi? Yang mengumpulkan hartanya dan menghitungnya. Ya, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian apa lagi? Menjelaskan tentang neraka utama. Nah, jadi ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, mengumpat dan mencela, itu adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Dan bagi orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, akan dimasukkan ke dalam neraka utama. Ya, jadi seperti itu. Kita akan menyimpulkan
Al-Humazah itu menjelaskan tentang orang yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Mereka mengira bahwa harta yang ia kumpulkan itu bisa mengekalkannya untuk hidup selama-lamanya. Ternyata sebaliknya ya, ketika orang yang mengumpulkan hartanya tanpa memanfaatkan demi kebaikan, pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka utama dan akan diikat pada tiang-tiang. Nah, kemudian neraka utama itu adalah neraka yang membakar sampai ke dalam hati, ke dalam dada manusia. Seperti itu. Jadi ibu akan memberikan evaluasi ya. Silakan diisi, tulis nama dengan kelas ya. Yang tidak baik dan kita harus menghindarinya, yaitu mengenai sifat pencela, pengumpat serta menghina. Kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, ya seperti itu. Dan kemudian di surah Al-Humazah juga dijelaskan bahwa orang yang suka mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya akan dimaksudkan ke dalam neraka utama apabila harta yang ia kumpulkan tidak dia manfaatkan dengan baik. Tetapi ketika kita memiliki harta, kita harus memanfaatkannya dengan baik, yaitu dengan memberikan kepada yang berhak seperti fakir miskin, kemudian anak yatim, kemudian apa lagi? Nah, memberi sumbangan ke masjid. Jadi harta yang kita kumpulkan itu ketika kita berikan kepada yang berhak, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Apalagi hartanya disumbangkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Nah, bisa saja harta yang kita berikan kepada masjid itu bisa menjadi amal jariah kita, yaitu amal yang tidak terputus-putus. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari materi tentang isi kandungan hadis dari surat Al-Humazah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Adalah kita membaca doa pulang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Ya, jadi kita kembali kepada kalian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam